Kita memberikan uang saku dan biaya hidup selama magang dan ini 160 perusahaan dan organisasi kelas dunia, dukungan SKS dan dukungan anggaran. Kita lihat apa aja nih program unggulan. Jadinya pemerintah pusat beserta para tim-tim universitas kita bukan hanya mengeluarkan kebijakan, kita menginginkan anak-anak keluar lalu kita lepas aja sendiri. Kita lepas universitas, tidak. Ini udah paradigma baru. Kita yang kerjanya lebih keras dari universitas sekarang. Kita yang membantu universitas untuk mencarikan dan menciptakan program-program ini untuk membantu mengakselerasi mereka. Ya, jadi inilah yang maksud saya filsafat bahwa pemerintah itu bukan regulator saja, bukan pemimpin saja, tapi kita pemimpin yang melayani. Tugas kita pertama adalah melayani. Dan ini adalah bukti pelayanan kita kepada universitas kita. Ada 4 program besar yang ingin saya diskusikan hari ini. Satu adalah magang dan studi independen, dan kedua adalah ISMA mengenai exchange program internasional. Ketiga adalah pertukaran mahasiswa merdeka, itu domestik, pertukaran mahasiswa domestik, dan program kampus mengajar. Marilah kita masuk sekarang ke magang dan studi independen. Magang bersertifikat ini bukan magang biasa-biasa. Magang bersertifikat ini adalah magang selama 1 semester, bahkan bisa dilanjutkan sampai 2 semester, ya. Dimana anak-anak itu kalau nyaman, ya, dan dengan perusahaan itu dan perusahaan itu ingin langsung mengambil anaknya, itu pun diberikan opsi untuk melanjutkan dan akan bisa dilanjutkan SKS-nya. Kita memberikan uang saku dan biaya hidup selama magang dan ini disubsidi full oleh pemerintah. Kita melakukan ini karena kita tidak ingin anak-anak cuman karena mereka tidak punya biaya transportasi atau biaya hidup yang mungkin harus dia pindah ke kota besar dan dia tidak punya akses. Kita ingin memastikan kemerdekaan akses untuk murid siapapun yang berprestasi untuk bisa masuk dalam program-program ini. Dan mahasiswa setelah selesai dengan program ini dia dapat sertifikat kompetensi dari perusahaan yang punya brand yang besar. Sehingga dia diterima tidak di perusahaan itu, dia masih memegang suatu sertifikat yang akan membantunya seumur hidup untuk mendapatkan pekerjaan dan karirnya terus meningkat. Dan di situ kita memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini mengambil minimal 100 orang. Kenapa kita buat itu kondisi? Agar dia harus menyediakan pembimbing atau mentor full time. Di dalam semua 160 perusahaan ini ada mini-mini kampus dengan dosen-dosennya, dengan mentor-mentornya yang akan secara permanen mengelola mini universitas ini selama 6 bulan. Jadi anak-anak itu semuanya perkembangannya terjaga. Dan mereka bukan belajar hanya teori, mereka langsung memecahkan permasalahan dan isu yang nyata di lapangan. Jadi ini full immersive program yang luar biasa. Saya menjelaskan aja, saya kepengen ikut ini, ya. Karena saya tidak menerima kesempatan ini waktu saya S1. Kenapa tidak? Nggak tahu. Mungkin harusnya mungkin untuk hidup berikut saya nanti. Yang kedua, kita masuk dalam studi independen bersertifikat, ya. Studi independen bersertifikat ini sedikit berbeda karena tidak mungkin langsung kayak seperti proses magang, tapi ada berbagai macam program-program pembelajaran yang benar-benar berdampak kepada karir ke depan. Ini specific skill. Kadang-kadang teknologi skill, kadang-kadang engineering skill dan skill-skill design dan lain-lain gitu. Dan ini juga masih bersama berbasis studi kasus dan project real, ada pembimbingnya full time dan tentunya ini masih imersif. Tapi mahasiswa ini mengikuti short course ini sampai dengan 1 atau 2 semester, sama saja biaya hidup didanai oleh pemerintah dan mahasiswa menerima sertifikat pada saat lulus. Saya kasih beberapa contoh ya perusahaan-perusahaan seperti apa saja yang berpartisipasi dalam ini. 160 perusahaan dan organisasi kelas dunia. Bukan hanya perusahaan dan BUMN, tetapi juga organisasi-organisasi nirlaba. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya jiwa sosial yang tinggi, mereka juga bisa bergabung dalam non-profit terkemuka di dunia untuk berpartisipasi untuk membantu negerinya juga. Jadi ini adalah pokoknya semua perusahaan-perusahaan yang anak-anak lulusan terbaik kita ingin masuk, ini mereka membuka pintu mereka untuk program-program ini. Luar biasa, ya. Nah, contohnya seperti apa beberapa program ini? Satu contoh adalah kita ambil Bukalapak. Bukalapak mengambil 300 plus kesempatan magang bersertifikat dengan 30 mentor, ya. 24 proyek itu lintas fungsi, ya. Kalau ada yang tertarik di bidang strategi, bisa bergabung di situ. Pengembangan produk digital, marketing, operations,
bahkan sampai legal dan HR di dalam dunia teknologi atau startup yang sangat berbeda dan spesifik itu ada, ya. Telkom Indonesia sekali lagi 300 mahasiswa diambil sekali jalan per semester ini dengan 30 plus mentor dan sistemnya rotasi. Ada rotasi di Fishery Cyber Center, ada gamification application center, ada yang di dunia entrepreneurship 1000 startup, digital talent scouting, berbagai macam program-program lintas disiplin yang akan cocok dengan minat atau bakat masing-masing mahasiswa. UNDP pun bergabung untuk menawarkan 150 plus kesempatan untuk fokus kepada proyek-proyek yang mencari yang langsung berdampak kepada SDG, Development Goal. Ada yang di bidangnya di pendidikan, ada yang pindahnya ke kesejahteraan, ada yang bidangnya di kesetaraan gender, ya. Jadi passion mahasiswa juga bisa tersalur di bukan hanya perusahaan tapi banyak organisasi-organisasi nirlaba dan atau organisasi social entrepreneurship yang berpartisipasi. Kita masuk sekarang ke program ISMA, yaitu program Indonesia International Student Mobility Award. Poin saya pertama adalah mau tidak mau, kita tidak punya opsi Bapak Ibu. Kita tidak punya opsi, teman-teman mahasiswa. Anda akan masuk ke dalam dunia di mana kompetisi Anda itu bukan hanya domestik. Ya, siapapun yang membilang hal yang berbeda itu tidak tahu mengenai masa depan industri. Itu adalah kesalahan. Semua mahasiswa kita akan berkompetensi secara global karena talenta dunia sudah berkompetisi secara global. Untuk melakukan itu, kolaborasi yang harus dilakukan di tingkat dunia itu adalah suatu keniscayaan. Dan mahasiswa Indonesia harus memiliki profil kebinekaan global. Kebinekaan global. Global citizenship daripada lulusan kita harus meningkat secara drastis. Masalahnya adalah selama ini beasiswa-beasiswa yang kita berikan itu hanya biasanya untuk S2 dan S3. Di program-program yang hebat-hebat. Tapi jumlah anak yang satu mampu bisa hidup di tempat-tempat seperti itu. Ya. Dan kedua, diterima di program-program sehebat itu sangat kecil. Jadi yang mau kita lakukan adalah memerdekakan konsep exchange program ke luar negeri. Artinya anak-anak yang hanya bisa punya kemampuan, diterima maupun kemampuan ekonomi untuk bisa hanya 1 semester, itu kita berikan kesempatan maksimal bagi siswa-siswa kita. Bahkan yang di S1 sekarang, pertama kalinya kita merubah kebijakan tersebut. Mahasiswa sekarang bisa melakukan pertukaran pelajar selama 1 atau 2 semester di perguruan tinggi internasional yang sudah diseleksi. Perguruan-perguruan tinggi kelas dunia. Bertemu dengan teman-teman yang baru. Bertemu dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Bertemu dengan dosen-dosen dan ilmuwan-ilmuwan yang punya kompetensi-kompetensi yang mungkin tidak ada di negara ini. 73 universitas bergabung dalam program ini. Dari 31 negara internasional. Ini angka yang luar biasa. Seperti kita bisa melihat ada beberapa universitas-universitas yang brand dan reputasinya luar biasa dalam skala dunia. Ada sekitar 2.000 lebih posisi mahasiswa dari 27 provinsi yang telah mendaftar di program ISMA ini di tahun 2021. Dan kami mengundang lebih banyak lagi mahasiswa di tahun 2022 untuk bergabung dalam program ini. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa diulang lagi. Pada saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa, pada saat kalian sudah bekerja, sudah dalam karir track, kapan lagi kita mendapat kesempatan untuk pindah ke negara berbeda selama 6 bulan, mengalami budaya berbeda, berinteraksi dengan orang-orang berbeda, dan menambah perspektif yang luar biasa. Bahkan pada saat mereka kembali ke tanah air, mereka akan melihat hal-hal dengan lensa yang berbeda. Mereka akan melihat kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Kita sekarang masuk ke program ketiga kita, pertukaran mahasiswa merdeka. Ya, ini salah satu program favorit saya. Generasi penerus bangsa ini harus belajar dari satu sama lain untuk memperkuat persatuan bangsa kita. Bagaimana identitas kita sebagai orang Indonesia bisa dikuatkan kalau kita tidak mengenal sesama. Kalau kita tidak mengenal sesama budaya, kalau kita tidak mengenal antara pulau, antara agama, antara suku. Dan ini adalah salah satu program terbesar kita adalah untuk mendorong pertukaran mahasiswa selama 1 semester di dalam negara tercinta kita. Apa yang beda dari program ini dari sebelumnya? Sebelum ini
kita hanya mengirim, dulu sudah ada pertukaran mahasiswa, tapi hanya sekitar 200 mahasiswa per tahun. Sekarang kita meningkatkan angka itu sampai 20.000 mahasiswa di tahun 2021. Untuk mencapai perubahan perubahan fundamental, perubahan yang transformatif terhadap generasi berikutnya, skalanya harus besar. Kita harus memastikan bahwa mahasiswa kita dengan merantau ke berbagai macam daerah selama 1 semester mendapatkan perspektif baru mengenai negerinya, bahwa mereka bukan hanya mentoleransi perbedaan, tapi mencintai keberagaman. Dan itu adalah esensi daripada program pertukaran mahasiswa ini. Kita ingin anak-anak kita mengenal negerinya. Anak-anak yang dari kota mengenal desa. Anak-anak yang dari desa mengenal kota. Anak-anak yang dari pedalaman mengenal pesisir. Dan sebaliknya. Kita ingin anak-anak yang belum pernah berinteraksi dengan orang-orang dengan agama yang berbeda. Dengan suku yang berbeda. Untuk mengenal bahwa kita ini sama-sama manusia loh. Dan inilah yang akan memecahkan sekat-sekat identitas di Indonesia, membuat kita mencintai kebudayaan kita, dan membuat kita sadar bahwa kita ini satu Indonesia. Kita masuk ke program berikutnya, yaitu Kampus Mengajar. Luar biasa, pemuda-pemuda kita kirim, pasukan-pasukan pemuda kita akan kirim ke berbagai pelosok daerah di Indonesia untuk membantu mengajar dan membantu guru-guru untuk mengajar di bidang numerasi dan literasi. Ya. Dan kita ingin memastikan bahwa kalau Anda mau jadi lulusan di Indonesia, Anda juga harus berkontribusi kepada generasi berikutnya. Gak usah nunggu nanti kalau udah menjadi sukses di karir. Gak usah menunggu sampai kita sudah punya uang atau sudah berkarya. Sejak mahasiswa kita tanamkan jiwa sosial bahwa mulai dari umur mahasiswa mereka sudah harus berkontribusi kepada adik-adik mereka. Dan ini adalah esensi daripada Kampus Mengajar. Mari kita simak videonya sejenak. Kahanan artinya keadaan. Oah artinya berubah. Jadi artinya keadaan yang berubah. Marisa, salah satu peserta program Kampus Mengajar. Aku membantu pembelajaran dengan beberapa teman lainnya di SDN Sukasari 04. Halo, namaku Sultan, murid kelas 5 SDN Sukasari 04. Aku senang sekali, hari ini adalah jadwal berangkat sekolah. Sepanjang jalan untuk menuju sekolah, banyak adik-adik melewati jalan yang terjal dan sepi seperti hutan. Mereka melewati jembatan kayu, mendaki jalan dengan kondisi jalan rusak. Aku bercita-cita menjadi guru, supaya semua anak-anak di desaku menjadi pintar. Murid-murid di sini sangat tekun, memiliki minat baca yang tinggi. Maka dari itu, kami berinisiatif membuat perpustakaan kecil yang kami sebut Pojok Literasi. Tidak hanya itu, kami juga memperkenalkan dongeng-dongeng yang berasal dari penjuru Nusantara. Si sang kuryang yang sedang berburu menangkap si rusa. Kolaborasi bersama teman-teman lain dalam proses belajar dan berdampak adalah pengalaman yang sangat berharga. Selama ini, aku belajar dalam kondisi yang sangat nyaman. Lewat pengalaman Kampus Mengajar, aku banyak mengasah kepekaan sosial dan kematangan emosiku. Aku ingin terus berkontribusi untuk sekitar.
Kemarin sebelum bincang-bincang dengan Pak Presiden, saat itu waktu bincang-bincang sama Pak Presiden dan Ayu. Ayu itu salah satu yang baru saja mengerjakan program kampus mengajar. Dan dia di salah satu SD di Semarang. Dia bilang sama saya bahwa pada saat awal dia sampai, dia ingin memperkenalkan cara public speaking untuk membangun kepercayaan diri kepada salah satu muridnya. Dan ada salah satu murid yang malunya luar biasa, yang tidak mau bahkan langsung panik kalau harus berbicara depan orang. Dan akhirnya di akhir bulan kedua, anak itu yang paling termotivasi untuk berbicara di depan kelasnya dia. Ini adalah transformasi-transformasi yang bisa terjadi kalau talenta-talenta terbaik kita dari universitas kita dengan jiwa sosial dikirim ke pelosok-pelosok untuk membantu guru-guru yang punya tantangan luar biasa, tantangan infrastruktur yang luar biasa, tantangan keuangan, ekonomi orang tua yang luar biasa, dan berbagai macam kondisi yang sangat menantang untuk meningkatkan daya literasi dan numerasinya. Saya tidak perlu menyebut panjang lebar kenapa ini penting untuk mahasiswa. Itu adalah dampak yang tidak akan pernah hilang. Jiwa sosial itu akan tertanam sejak dini, dan apapun karirnya anak itu, walaupun misalnya dia menjadi guru, wah luar biasa. Kalau dia pun tidak menjadi guru, dia akan mengetahui generasi berikutnya, dia akan mengetahui api jiwa sosial itu yang terus menyala seumur hidup. Tetapi untuk sekolah-sekolah kita dampaknya ini luar biasa. Pandemi ini telah, karena PJJ dan semua yang telah dilalui saat ini, learning loss yang terjadi di seluruh sistem pendidikan di dunia termasuk di Indonesia itu tidak merata. Di tempat-tempat yang sosioekonominya rendah, di mana akses internetnya itu susah dicapai, tingkat numerasi dan literasi itu kemundurannya itu lebih besar. Jadi program kampus mengajar bukan hanya baik sekali untuk perkembangan dan kemampuan berkolaborasi, kemampuan dan jiwa sosial project based learning untuk mahasiswa, tapi untuk meningkatkan numerasi dan literasi anak-anak kita yang paling ketinggalan karena pandemi ini atau karena faktor-faktor lain sosioekonomi. 35.000 mahasiswa akan berpartisipasi di tahun 2021. Ini angka yang belum pernah terjadi juga di sejarah Indonesia, jumlah pengajar sebesar ini yang membantu guru, mendampingi guru untuk membantu anak-anak yang mungkin membutuh bimbingan one on one, membutuh bimbingan. Dengan 360 plus perguruan tinggi berpartisipasi, 4.800 sekolah dasar yang akan terbantu, dan 375 SMP yang juga akan terbantu. Tersebar di 34 provinsi. Dan ini harapannya terus meningkat tiap tahunnya, dan ini akan menjadi salah satu transformasi sistem pendidikan kita. Salah satu contoh baik yang kami lihat adalah di mahasiswa PGSD UNES yang datang berpartisipasi dalam program kampus mengajar ini. Dia membantu SD Negeri 4 Kalisat Kidul. Dia membantu dan dia menggunakan kemampuan dia dan ilmu yang dia dapatkan untuk menayangkan materi pembelajaran ke rumah-rumah murid langsung dengan menggunakan satelit 8. Ini luar biasa, dengan kolaborasi dari riset universitasnya dan kemampuan inovasi murid mahasiswa-mahasiswa yang ada di lapangan, menciptakan berbagai macam solusi yang mungkin tadinya tidak dipikirkan yang bisa membantu. Bukan hanya numerasi literasi, tapi juga solusi-solusi teknologi yang bisa benar-benar mendukung pembelajaran siswa-siswa ini. Ini luar biasa, saya terharu waktu melihat contoh ini, dan ada banyak lagi contoh-contoh inovasi yang dilakukan mahasiswa kita. Jadi ini adalah esensinya daripada program kampus mengajar yang luar biasa penting. Mahasiswa mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dia belajar bagaimana mengajar, dia belajar bagaimana meningkatkan rasa kepercayaan diri murid, dia belajar empati, dia belajar membantu guru, dan dia belajar untuk beradaptasi di dalam lingkungan yang di luar zona nyaman dia. Itu semuanya adalah kompetensi-kompetensi yang sangat berharga di karir apapun, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk menutup semua program-program ini yang dibuat Kemendikbudristek, ini bukan hanya kebijakan saja. Mereka semuanya mendapatkan dukungan dari kita, dukungan SKS dan dukungan anggaran. Ini program terbuka untuk semua anak mahasiswa, mau dia mahasiswa PTN, mahasiswa PTS,
dari seluruh Indonesia ini terbuka untuk semua. Inilah alasannya kenapa kita memberikan pendanaan. Agar semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk dalam program-program ini. Kedua, SKS-nya terjamin. Kita sudah kerja keras dengan semua rektor-rektor di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa kalau Anda diterima di salah satu 4 program ini yang sudah di-approve oleh Kemendikbudristek, dijamin 20 SKS, tidak perlu khawatir, asal masuk dapat 20 SKS. Ya. Dan tentunya memberikan pendanaan biaya hidup dan beasiswa sehingga aksesibilitas ini tercapai untuk semua. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya cintai, sekarang Kemendikbudristek dan pemerintah sudah bergerak. Kita sudah menyediakan berbagai macam kesempatan dan telah membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita sedikit lebih berjuang, kita bisa mencapai visi SDM unggul Pak Presiden, kita bisa mencapai perubahan arah terhadap kampus merdeka yang bisa melompati bahkan negara-negara maju kita. Sekarang gilirannya universitas. Karena sudah melihat kementerian sudah menciptakan berbagai macam kerangka program ini, sekarang saya memberikan tantangan baru kepada universitas dan para mahasiswa, ciptakanlah program-program kampus merdeka di lingkungan Anda sendiri. Itu tantangan saya untuk semua universitas. Kita sudah memberikan bantuan, pendanaan, dan mengorganisir program-program seperti ini. Sekarang waktunya universitas juga tunjukkan apa yang Anda bisa lakukan. Ciptakanlah program-program secara mandiri. Dan mahasiswa, carilah semua kesempatan ini. Saya ingin mengingatkan juga bagi semua perguruan tinggi, perusahaan, dan organisasi kelas dunia, tolong hadir hari Selasa 22 Juni di acara jejaring Kemendikbudristek untuk ada pertemuan matchmaking untuk mencari mitra kegiatan kampus merdeka. Jadi udah kita sediakan platform-platform online dan platform offline untuk saling bertemu, berbaur, dan berinovasi. Temukanlah program-program di mana kita bisa memberikan mahasiswa kita kesempatan belajar di luar kampus. Dan bagi mahasiswa, saya nggak tahu mau bilang apa lagi buat mahasiswa. Kalau Anda nggak mendaftar sih ruginya luar biasa sih. itu saya menganjurkan semua mahasiswa sekarang untuk mendaftar ya di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ya. Semuanya bisa registrasi dilakukan secara online karena ini sudah era digital. Keterima atau tidak keterima harus mencoba mahasiswa ya. Jangan kalah mental dulu, memang ini bakal kompetisinya sangat sengit untuk masuk program-program ini. Semua mahasiswa-mahasiswa terhebat akan mencoba masuk ke dalam program-program kampus merdeka. Saya udah tahu ini bakal laku banget programnya. Tapi jangan kalah mental duluan. Coba saja masuk registrasi diri karena perusahaan-perusahaan ini akan pasti dan program-program ini akan mencari karakteristik yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Karena sekarang dibuka untuk seluruh masyarakat Indonesia.